Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu hari ini? Semoga kamu dan keluarga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan dimudahkan rezekinya. Di video kali ini kita akan bahas sebuah film yang sangat menarik, dan film ini direquest oleh salah satu teman kita bernama Joy Kido. Halo kakak, sehat? Film ini bercerita tentang hacker sama seperti Bjorka. Bjorka adalah sosok hacker yang sedang viral di media sosial karena diduga telah meretas data penting milik pemerintahan Indonesia. Dan film ini berjudul Boy Seven juga bercerita tentang hal yang sama, yaitu seorang hacker yang membongkar rahasia penting milik pemerintahan. Tanpa berlama-lama lagi, siapkan kopinya, ambil posisi nyaman, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pria bernama Sam terbangun di sebuah kereta api. Entah apa yang terjadi, Sam terlihat linglung, bahkan ia tidak bisa mengingat apapun tentang dirinya. Melihat tingkah Sam yang mencurigakan, ia didatangi oleh petugas dan meminta kartu pengenalnya. Sam yang akan dibawa oleh petugas karena tidak memiliki kartu pengenal menghajar para petugas tersebut. Dan terlihat seorang wanita satu kereta dengan Sam mencoba menghampirinya. Wanita itu bernama Lara. Ternyata Lara juga sama dengan Sam. Ia tidak mengingat apapun tentang dirinya. Karena memiliki kesamaan, mereka berdua pun pergi ke suatu tempat untuk bersembunyi. Keesokan paginya ketika mereka sedang sarapan, tiba-tiba seorang pelayan restoran memberikan buku catatan kepada Sam. Pelayan itu mengatakan kalau Sam lah yang menitipkan catatan itu kepadanya. Dan karena Sam telah kembali ke restoran ini, maka pelayan itu mengembalikan catatan itu kepada Sam. Sementara Sam yang tidak ingat apa-apa merasa bingung dengan hal tersebut. Mereka pun kembali ke tempat persembunyian dan mulai membaca catatannya. Dan catatan itu berisi peristiwa sebelum Sam kehilangan ingatannya. Di sini kita akan dibawa flashback ke masa lalu seperti yang tertulis di buku tersebut. Sebelum Sam kehilangan ingatannya, dia hanyalah seorang pria biasa dan memiliki kemampuan meretas. Walaupun sangat lihai dalam melakukan peretasan, ia tidak pernah menggunakan kemampuan tersebut untuk merugikan orang lain. Sampai di suatu ketika, Sam ditawari oleh seorang wanita untuk ikut dalam sebuah komunitas. Komunitas mereka adalah sebuah kelompok yang menentang kebijakan pemerintah yang banyak merugikan masyarakat. Seperti naiknya BBM ketika minyak dunia sedang turun, atau pemerintah yang merayakan ulang tahun ketika orang-orang sibuk demo di luar kantornya. Enggak lah ya, negara Sam tidak seperti itu. Kita kembali ke film. Di sini Sam disuruh membobol sistem milik pemerintah. Pada awalnya Sam menolak, tapi karena dirayu oleh wanita, ia pun membobol sistem tersebut. Ketika Sam telah berhasil masuk ke sistem yang ia retas, tiba-tiba sistem itu mendeteksi siapa pelaku yang meretas sistem milik mereka. Singkat cerita, Sam pun ditangkap dan dibawa ke kantor pusat anti-teroris dan bertemu dengan William yang merupakan kepala anti-teroris. Sebenarnya, bukan hanya Sam saja yang ditangkap, kelompok yang menyuruh Sam untuk meretas sistem itu juga sudah ditangkap dan mereka telah dipenjara. Mereka dianggap teroris yang menentang pemerintahan. Sam menjelaskan kalau ia bukanlah bagian dari kelompok mereka, tapi karena Sam lah yang meretas sistem pemerintahan, maka Sam juga akan dipenjara. Karena Sam memiliki kemampuan meretas, William memberikan pilihan, yaitu masuk ke dalam pelatihan yang dikelola oleh pemerintah, atau kalau menolak, Sam akan dipenjara. Karena Sam tidak mau dipenjara, ia pun memilih ikut dalam pelatihan tersebut. Singkat cerita, Sam pun dibawa ke pusat karantina untuk dilatih. Di sana, Sam bertemu dengan orang-orang yang memiliki kemampuan meretas sama seperti dirinya.
Dan di sana jugalah Sam pertama kalinya bertemu dengan Lara. Tempat itu adalah tempat yang difasilitasi oleh pemerintah, di mana para remaja yang mempunyai bakat khusus akan dilatih sesuai keahliannya, dan tempat itu diawasi oleh seorang wanita bernama Fairmount. Dan ini adalah Louis. Louis adalah teman satu kamar dengan Sam. Tempat itu juga sangat terisolasi dari dunia luar, bahkan tidak ada jaringan internet di sana. Beberapa hari kemudian Sam dilatih untuk meningkatkan kemampuannya. Dia pun dilatih oleh seorang wanita bernama Merit yang merupakan seorang wanita yang sangat lihai di bidang security system. Tidak hanya dilatih kemampuan meretasnya, Sam dan yang lainnya juga dilatih seperti militer, seperti menuruni gedung, pertahanan diri, dan juga kemampuan berenang. Dan semua latihan itu dilatih oleh seorang pria bernama Zero. Dan sampai pada suatu hari setelah latihan, mereka melihat seorang pria yang kehilangan kendali pada dirinya. Pria itu terlihat seperti ingin bunuh diri dan masuk ke dalam kolam renang. Ketika pria itu diangkat dari kolam renang, Sam melihat ada chip yang tertempel di lehernya. Sam yang melihat kejadian itu menaruh curiga dan ada yang aneh di tempat tersebut. Malam harinya Sam mencoba keluar, tapi karena pintu dikunci dengan sidik jari, ia pun mengurungkan niatnya. Dan keesokan harinya ketika mereka sedang sarapan, Sam memiliki ide untuk kabur dari tempat tersebut. Ia berencana akan mengambil sidik jari dari gelas yang digunakan oleh Zero. Lara yang telah bekerja sama dengan Sam mencoba membuat kekacauan untuk mengalihkan perhatian. Ketika Sam akan mengambil gelas itu, tiba-tiba Louis mengambil gelasnya dan mengatakan ingin ikut bergabung dengan rencana Sam dan Lara, yaitu kabur dari sana. Gelas dengan sidik jari Zero berhasil mereka dapatkan. Sam pun membuat replika sidik jari agar nantinya pintu dengan pengaman sidik jari dapat mereka buka. Setelah itu Sam mendatangi Lara dan memberitahukan kalau sidik jari telah berhasil ia replika. Sam memberitahukan rencana selanjutnya, yaitu mereka akan kabur pada malam ini. Singkat cerita, pada malam harinya mereka menjalankan rencana, tapi saat akan menjemput Lara di kamarnya, mereka tidak menemukan Lara di sana. Sam dan Louis pun mencari Lara. Mereka lalu masuk ke sebuah ruangan dan ternyata ruangan itu adalah sebuah laboratorium. Bahkan, mereka menemukan mayat di sana. Merasa ada yang tidak beres, mereka melihat data di komputer. Dari data yang mereka lihat, teman-teman mereka yang lain, termasuk Lara, telah menjadi objek percobaan. Di sana, Sam juga menemukan beberapa chip yang sesuai dengan kode mereka. Sam yang berkode 7 dan Lara berkode 8. Namun, chip milik Lara tidak ada di tempatnya dan itu menandakan chipnya sudah digunakan. Beberapa saat kemudian mereka mendengar suara helikopter dan ternyata itu adalah William, kepala anti-teroris, dan juga seorang menteri bernama Sassen mengunjungi tempat itu. Rupanya kedatangan mereka bertujuan untuk melihat objek percobaan yang sedang dilakukan di sana. Sam dan Louis yang diam-diam mengintip Lara yang telah menjadi objek percobaan mereka. Lara yang telah dipasangi chip sehingga pikirannya pun telah dikendalikan oleh Zero. Jadi apapun yang diperintahkan oleh Zero, maka Lara akan menuruti semua perintahnya, bahkan untuk melukai dirinya sendiri. William sebenarnya agak menolak percobaan yang dibuat di tempat itu, dan rupanya gagasan percobaan itu adalah gagasan dari Sassen agar orang-orang menurut atas semua kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga tidak ada lagi perlawanan dari kubu oposisi. Sam dan Louis yang telah mengetahui niat busuk dari Sassen, mereka pun sadar bahwa tempat itu adalah tempat ilegal yang difasilitasi oleh pemerintah. Sam pun berniat membongkar kebusukan itu dan kembali ke laboratorium lalu menukar chip untuknya dengan chip yang kosong. Dengan tujuan, jika chip itu dipasangkan padanya, ia masih punya kendali untuk pikirannya. Karena Sam sudah tahu hal terburuk yang akan terjadi jika ia hilang ingatan, maka ia menulis catatan segala hal yang terjadi pada dirinya, agar nantinya jika ia kehilangan ingatannya, setidaknya ia bisa mengingatnya dari catatan yang ia buat.
Dan itu adalah catatan yang diterima Sam di awal film tadi. Lalu, kenapa bisa sampai di sana? Yuk kita lanjut lagi. Keesokan harinya saat sarapan, Sam memberikan catatan kepada Louis. Di saat bersamaan, Zero pun datang lalu menyuruh Louis untuk pergi dari sana. Yang ternyata, Zero sudah tahu kalau tadi malam Sam dan Louis diam-diam keluar dari kamarnya. Dan secara tiba-tiba, Zero membius Sam hingga pingsan. Setelah itu Sam dibawa ke laboratorium dan dipasangkan chip di sarafnya. Setelah chip itu dipasangkan, Sam pun terlihat seakan lupa ingatan, tapi sebenarnya Sam hanya berpura-pura. Dia masih bisa mengendalikan pikirannya karena sebelumnya ia telah menukar chipnya dengan chip yang kosong. Sam pun kembali menjalani latihan bersama Merritt. Ketika Sam diajak berbicara oleh Merritt, Sam mencoba berpura-pura seakan telah lupa ingatan agar orang-orang tidak curiga kalau ia masih bisa mengendalikan pikirannya. Dan sebenarnya, Merritt juga sudah resah dengan tempat tersebut. Ketika Merritt keluar dan meninggalkan Sam sendirian di ruangan itu, ia pun mulai mencari bukti untuk membongkar kebusukan pemerintah. Di saat Sam menemukan video rekaman tentang rencana Shenzhen yang akan menguasai pemerintah dan masyarakat, ia pun mengkopi video itu ke flash disk yang berada di meja Merritt dan mengantongi alat bukti tersebut. Malam harinya Sam kembali ke kamarnya, lalu Louis pun mengembalikan catatan milik Sam. Sam pun mengatakan kalau ia memiliki bukti untuk membongkar rencana busuk pemerintah. Keesokan harinya, Sam dan teman-temannya yang telah dipasangi chip dikumpulkan di suatu ruangan. Zero menginterogasi mereka karena ada benda yang hilang di ruang latihan, yaitu sebuah flash disk. Zero menaruh curiga kepada Sam. Ia pun memberikan tes untuk melihat bahwa pikiran Sam masih di bawah kendalinya. Save him. Supaya rencananya tidak gagal, Sam berpura-pura dan menahan rasa sakit seakan-akan pikirannya telah dikendalikan. Karena Zero yakin kalau bukan Sam yang mengambil flash disk itu, ia pun menaruh curiga kepada Merritt. Merritt sebenarnya sudah tahu kalau Sam lah yang mengambil flash disk itu, namun ia tidak mau memberitahu Zero dan berharap Sam dapat membongkar rahasia besar dari tempat itu. Lalu tiba-tiba Zero menghabisi Merritt. Uit jouw lokaal? Jou daarentegen. Scene kembali berpindah ke Sam yang membaca isi catatannya, dan catatan itu sampai di situ saja. Sam yang sudah tahu kalau ada chip yang terpasang di lehernya, ia pun mencoba untuk mengeluarkan chip tersebut. Dari sinilah Sam mulai mengingat semuanya. Dari ingatan itulah kita kembali ketika Sam menjalankan sebuah misi di mana misi itu tidak ada di dalam catatannya. Di suatu malam, Sam dan rekan-rekannya mendapatkan misi membunuh kepala anti-teroris yaitu William. Karena William tidak sejalan dengan rencana Shenzhen, Shenzhen menyuruh Zero untuk menghabisi William. Ketika misi sedang dijalankan, Sam pun berniat kabur dari Zero dan mengajak Lara untuk kabur dengannya. Di parkiran tiba-tiba Sam bertemu dengan William. Sam pun menyuruh William untuk segera kabur dari sana, kalau tidak ia akan dibunuh oleh Zero. Tapi ketika William akan lari menyelamatkan diri, dia pun akhirnya mati di tangan Zero. Sementara Sam yang tidak bisa meyakinkan Lara, yang pikirannya telah dikendalikan oleh Zero, ia pun akhirnya kabur sendirian. Ketika Sam kabur dari Zero dan kelompoknya, Sam melewati sebuah restoran dan memberikan catatannya pada seorang pelayan di restoran itu. Dari sinilah kita baru tahu kenapa Sam tiba-tiba mendapatkan catatan seperti di awal film tadi. Sam yang terus melarikan diri dari kejaran Zero, dia pun sampai di stasiun kereta. Karena telah dikepung, Sam menjatuhkan flash disk yang berisi alat bukti di samping rel kereta. Di dalam kereta, Sam yang tidak bisa kabur lagi, akhirnya Zero menyuntikkan sesuatu ke kepala Sam yang membuatnya hilang ingatan.
Dan karena itulah Sam hilang ingatan seperti yang kita lihat di awal film tadi. Scene pun kembali berpindah ke masa sekarang ketika Sam telah berhasil mengeluarkan chip dari lehernya. Karena telah ingat semuanya, ia pun mengajak Lara ke stasiun kereta untuk mengambil flash disk yang berisi barang bukti yang sebelumnya ia jatuhkan di sana. Ketika Sam berhasil menemukan flash disknya, ternyata pikiran Lara masih dikendalikan oleh Zero dan akhirnya Sam dibawa kembali ke tempat penelitian. Di sana Sam pun diikat. Tapi sebelum flash disk itu dihancurkan, Zero yang penasaran melihat isi video yang akan dijadikan barang bukti oleh Sam. Ketika video percakapan Sansan dan rencana busuknya dibuka, rupanya Sam telah memprogram video itu untuk tersebar secara otomatis ke internet jika video itu dibuka. Zero dan Vermont pun terkejut karena rencana mereka telah terbongkar dan video itu telah tersebar ke internet. Zero pun menyuruh Lara untuk menghabisi Sam, namun akhirnya Sam berhasil menyadarkan Lara. Lalu Zero menyuruh Louis untuk menghabisi Sam. Louis yang juga telah dipasangi chip langsung menghajar Sam mengikuti semua perintah Zero. What the fuck? Dan beruntungnya, chip yang mengendalikan pikiran Louis menjadi tidak aktif setelah Sam memukul leher Louis dan Louis dapat kembali mengendalikan pikirannya. Lalu mereka pun menghajar Zero sampai pingsan. Akhirnya mereka dapat bebas keluar dari tempat tersebut, bahkan semua orang yang berada di sana. Sementara itu video yang telah tersebar akhirnya masyarakat tahu tentang rencana busuk pemerintah yang dinaungi oleh Sansen. Sansen, Vermont, dan orang-orang yang terlibat dari rencana busuk itu ditangkap oleh kepolisian. Dan identitas Sam sebagai penyebar video tidak diketahui oleh orang-orang. Orang-orang hanya tahu kalau yang menyebarkan video itu beridentitas Boy Seven. Lalu film pun selesai. Itulah alur cerita film kali ini, semoga bisa terhibur. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, jaga terus kesehatanmu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.